melakukan ibadah atau tidak. Karena sebagian yang lainnya memilih untuk apa yang ia senangi, sedangkan kita memilih untuk yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Karena sebetulnya tak senang begini. Nggak nyaman segala macam, ada aturan-aturan yang boleh tidak boleh dijaga semuanya. Otomatis secara nafsu ya. Kita kalau berbicara nafsu ki pasti tidak senang ki. Tapi kalau berbicara hati ki, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan hati kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tahu kenapa? Karena kita lah yang Allah pilih untuk lebih banyak melakukan ibadah dan lebih lama melakukan ibadah. Pada hal yang satu ini, Allah menyiapkan pahala yang besar. Ini yang paling penting, yang perlu dipahami. Tapi itu harus sejajar dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan hati yang sempit. Coba lihat pada hal yang lainnya. Kita menahan memakai pakaian ihram sudah berapa lama? 1 hari, ini hari yang kedua. Ada yang memilih langsung melepaskan, atau kemarin ada yang selesai. Apakah sama pahalanya antara yang kemarin selesai dengan kita hari ini yang belum selesai? Tidak. Bukannya Rasulullah mengatakan misalnya tentang masalah wa fi kulli khutwatin shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid, satu langkahnya itu mendapatkan pahala. Sama tidak orang yang melangkah dekat dari rumahnya masjid dengan yang jauh rumahnya dari masjid ke masjid semua? Tujuannya sama, tapi pahalanya itu berbeda. Karena hitungan langkahnya juga berbeda. Sedangkan Rasulullah dalam hadis mengatakan, wa fi kulli khutwatin shadaqah. Setiap langkah itu ada nilai sedekah, ada nilai kebaikan. Demikian juga orang yang berihram cepat selesai dengan yang lama selesai. Yang kedua, yang kalau kita melihat kepada kisah Rasulullah SAW, berapa lama Rasulullah dan sahabat itu memakai pakaian ihram? Kalau kita naik bus dari Zulhulaifah sampai ke sini, Rasulullah jalan kaki, yang paling elit adalah naik unta, kuda atau keledai di zaman Rasulullah. Berapa lama? Dalam riwayat itu sampai 9 hari. Kita baru 2 hari ya, belum cukup. Apakah kita tidak bisa mencontoh Rasulullah SAW untuk bersabar dalam hal ini? Sungguh dalam kesabaran itu ada pahala. Yang ketiga, yang mengalami ketertundaan tidak sempat melakukan umrah, yang pertama kali rasakan bukan kita, tapi yang pertama kali tertunda seperti ini, terhambat untuk melaksanakan umrah, menyelesaikan umrah, itu adalah Rasulullah SAW sendiri bersama para sahabatnya. Masih ingat tentang perjanjian Hudaybiyah? Sebetulnya Rasulullah bersama 10.000 sahabatnya bukan datang ke Hudaybiyah untuk buat perjanjian, tapi niatnya itu sebetulnya seperti kita untuk melaksanakan umrah. Rasulullah SAW tertahan. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy membentuk pasukan untuk melarang Rasulullah masuk ke dalam kota Makkah. Ketika tertahan, maka di sini prosesnya panjang kisahnya ya, cuma ringkasnya. Rasulullah dalam salah satu perjanjiannya, kaum muslimin tahun itu tidak melakukan umrah dan kembali ke Madinah, nanti pada tahun setelahnya baru lakukan. Rasulullah tertahan, sama seperti kita tertahan untuk menyempurnakan ibadah umrah. Tertahannya Rasulullah karena perjanjian tersebut, dan kita tertahannya karena virus. Kemudian dilanjutkan oleh petugas polisi yang tahan di pintu. Jelas? Baik, kalau begitu 3 hal ini, 3 poin ini cukup menjadi penyabar buat kita yang tertunda menyelesaikan umrah kita. Baik jamaah sekalian, saya duduk di sini sebetulnya untuk tadi diminta untuk diskusi ya. Ya, kalau diskusi berarti kita bicara post to post ya, bukan saya sendiri yang berbicara. Baik. Tapi saya mulai seperti itu supaya menggugah kita kembali bagaimana ikhlas dalam melakukan. Ikhlas ketika kita mendapatkan cobaan seperti ini.
Jangan berkeluh kesah. Tidak ada keluh kesah dalam ibadah. Setiap kesusahan dalam kebaikan, ketika diikhlaskan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan, maka bagi orang tersebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya kita bersyukur. Baik. Sekarang tadi saya berbicara sama teman-teman pembimbing. Teman-teman pembimbing, saya sampaikan, coba disampaikan kepada jamaah, karena mungkin banyak jamaah yang tidak paham apa yang mesti dilakukan. Karena mungkin tidak pernah membaca, tidak pernah mengetahui hukum-hukum fikih. Kalau memang kita tertahan atau bahkan mungkin tidak lagi sempat menyelesaikan hingga kita kembali ke tanah air. Baik, seperti ini. Kita kepulangan 2 hari lagi ya. Besok dan lusa kita masih ada kesempatan. Andai kata terbuka masjid, kita bisa menyelesaikan. Baik, maka kita memutuskan hingga besok malam, kalau memang masjid tetap tutup, ya, tetap tutup, maka hingga besok malam yang dilakukan karena Rasulullah ketika tertunda masuk ke dalam Makkah melaksanakan ibadah umrah dan dia dalam keadaan ihram seperti kita, maka Rasulullah mengambil hewan-hewan sembelihannya kemudian menyembelih di Hudaybiyah itu. Artinya orang kalau tidak jadi menyempurnakan ibadah umrahnya, yang dilakukan itu adalah menyembelih hewan kurban. Kita mungkin mengatakan, Ustaz, tidak ada uang Ustaz. Uang bisa diusahakan. Mungkin bilang, aduh keluar lagi uangku, tidak bisa lagi belanja oleh-oleh. Ya, belanja. Baik. Kalau yang itu yang menjadi masalah, jamaah sekalian, pahami baik-baik ini. Orang ketika menyembelih, maka dia berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berniat untuk umrah, ketika tidak sanggup dia lanjutkan karena sesuatu yang menghalangi, maka di sisi Allah sudah pahala umrah. 1. Ketika kemudian dia menyembelih, maka dia mendapatkan pahala berkurban. 2. Ketika dia setelah selesai menyembelih, maka daging kurbannya tadi dibagikan kepada orang-orang untuk dimakannya, maka dia mendapatkan 3 pahala sekaligus dengan pahala bersedekah. Dan dilakukan di tanah Makkah. Jadi kemuliaan apa yang kita ingin dustakan di sisi Allah Subhanahu wa taala selain ini? Masih sempat dengan mengeluh? Mestinya tidak ada keluhan jamaah sekalian. Mestinya kita bersyukur bahwasanya Allah memilih kita, memberikan kita kesempatan untuk melakukan ketiga ibadah ini sekaligus, yang mana jamaah lain tidak sempat melakukannya. Jadi kurang bersyukur apa lagi kita? Sedangkan di sini kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata. Kecuali kalau jamaah sekalian mengharapkan dunia. Kalau mengharapkan dunia, silahkan berhitung-hitung dunia. Dan tidak akan ada habisnya. Baik jamaah sekalian. Jadi, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan hari ini atau besok kita diizinkan untuk menyelesaikan tawaf sa'i sampai tahallul, insyaallah. Amin. Andai kata tidak diizinkan oleh petugas masjid untuk tawaf, sa'i dan tahallul, maka besok malam kita sama-sama dengan teman-teman pembimbing mencari hewan kurban. Bukan melepaskan saja ya, bukan membatalkan saja ibadah umrah kita ini, bukan. Tapi mencari hewan kurban sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih, maka kita menyembelih juga hewan-hewan kurban itu. Kalau kambing, maka 1 orang 1 ekor kambing. Kalau unta atau sapi, maka 1 orang bisa untuk 7 orang ya. Baik. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kita langsung mendapatkan 3 pahala sekaligus. Pahala umrah terhitung. Pahala berkurban terhitung. Pahala bersedekah dan memberikan makan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya malahan iri dengan jamaah sekalian, karena semalam saya di Jeddah. Saya irinya karena saya tidak sempat umrah bersama-sama dengan jamaah sekalian. Padahal andai kata saya termasuk orang yang mengerti hal ini ya, di situ letak irinya saya.
dan ini kesempatan untuk yang mengalami saat ini. Wallahu a'la wa a'lam. Mungkin ada masukan? Baik. Istilahnya umpama ambil makin keputusan. Istilahnya besok malam umpamanya tidak ada lagi, tidak bisa kita besok umpama. Baik. Yang lain? Masalahnya bawa pulang. Yang lain? Ya. Baik. Saya jawab satu-satu. Keputusannya yang pertama, kita tunggu sampai nanti besok malam. Ya. Sama. Itu yang pertama. Ya. Kalau terbuka, alhamdulillah kita selesaikan. Ya. Keputusan pakaian ihram tidak boleh dilepas sama sekali. Larangan-larangan selama ihram tidak boleh dilanggar. Melakukannya tetap mendapatkan dam. Dam itu ada 3 ya. Kalau melanggar larangan-larangan ketika berihram. Kemarin saya jelaskan. Larangan-larangan ketika ihram saya susunkan 1 sampai 10. Dari 1 sampai 7, kalau dia langgar maka pilih 1 di antara 3 dendanya. Yang pertama menyembelih hewan kurban. Yang kedua dia berpuasa 3 hari bukan berturut-turut, 3 hari disebutkan di kota Makkah. Dan yang ketiga adalah memberikan makan 6 fakir miskin. Pilih salah satu daripada 3 denda itu kalau melanggar 1 sampai 7. Adapun kalau misalnya yang dilanggar adalah misalnya menikah atau melamar, meminang ya, maka dendanya tidak ada denda tapi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ihram dia mengejar membunuh binatang yang di binatang buruan ya, maka dendanya seperti apa yang ia bunuh, apa yang dia bunuh, apa yang dihalau. Yang ketiga, kalau dia melakukan hubungan suami istri, dan ini adalah yang paling berat dendanya kalau dia melakukan larangan ini saat ihram. Karena langsung 4 dendanya. Yang pertama, hukum umrahnya tidak sah, tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Yang kedua, dia harus menyembelih kambing. Yang ketiga, dia harus menyempurnakan umrahnya hingga akhir. Yang keempat, dia mengulangi umrahnya dari awal. Kalau melakukan larangan yang ke-10 ini. Jelas jemaah sekalian? Jadi tetap jaga larangan-larangan selama berihram. Itu sampai besok malam kalau tidak terbuka. Kalau terbuka maka selesaikan. Yang kedua, keputusan yang kedua, kalau sampai besok malam masih tutup, artinya kita akan kembali ke Indonesia lusa. Maka sama-sama pembimbing nanti memutuskan memotong binatang sembelihan. Jelas jemaah sekalian? Baik. Dan nanti koordinasi dengan pembimbing, insya Allah kami akan fasilitasi. Tapi saya mohon maaf, hari ini juga saya harus berangkat ke Jeddah. Jadi kemarin saya berangkat, hari ini juga saya berangkat ke Jeddah. Kalau orang mengatakan tidak bisa masuk Mekah, alhamdulillah saya jadi makhluk halus bisa masuk ke Mekah. Ya baik. Wallahilhamd. Ada pertanyaan? Satu ekor kambing. Tolong pembimbing, Ustaz. Saya tolong dicekkan harga kambing ya. 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 Kita juga kalau memang sapi kita kan yang mana lebih besar korban lebih bagus. Baik. 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 Begini, kita pilih yang paling bagus. Ya. Ya. Tapi yang nanti keuangannya pas-pasan, Ya. kita juga pilihkan yang pas-pasan. Ya. Kita sepakat saja kambing semua. Ya. Kambing semua ya. Karena susah kalau muntah. Nanti hanya 4 orang nggak cukup 3. Oh, iya. Kalau kambing berapa orang yang mau disembelihkan sudah. Kalau kambing semua gini, kita pilih, nanti saya minta sama pembimbing, tanyakan harga kambing atau domba yang paling bagus. Ya. Kemudian tanyakan juga harga domba atau kambing yang sedang-sedang saja. Ya. Nanti Pak jamaah yang pilih yang mana mau disukai, dan besoknya sama-sama kita berangkat. Kalau bisa yang laki-laki sembelih sendiri binatang kurbannya. Kalau perempuan silahkan diwakili, tidak apa-apa. Ya. Kemudian mau bagi sendiri boleh, mau diminta di tempat sana untuk dimasakkan juga boleh. Jelasnya mas sekalian? Ada yang lain? Jadi infonya nanti di grup
WA, kita infokan berapa harganya. Oh iya. Nah, yang paling pasti tugasnya pembimbing saat ini cari di mana tempat penyembelihan kambing, bagus-bagus kambingnya, harganya. Tidak usah bikin harga. Yang penting kita nanti katakan 800 rial, 600 rial. Contoh. Tinggal kita mengatakan, oh saya mau yang 800, oh saya mau 600. Silahkan pilih. Jelas jemaah sekalian? Ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan, kita sederhanakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan tunggu informasi dari kami. Nanti kami akan berikan grup WA. Kalau terbuka masjid, kami langsung umumkan. Langsung kita kumpul sama-sama di sini ya. Iya. Ganti pakaian ihram boleh, tapi ganti pakaian ihram untuk pakaian biasa tidak boleh. Anda pakaian ihramnya perempuan bebas. Yang penting pakaian muslimah, laki-laki tetap pakaian ihram.